becak keluar jalur, keluarga kocak yang terjatuh ke sungai. Awal perjalanan yang bersemangat. Pak Tono, ayah yang sangat bersemangat, sedikit ceroboh, tetapi selalu berusaha menghibur keluarganya. Bu Tini, ibu yang sabar, suka mengatur, tetapi mudah tergoda untuk mengikuti ide-ide ceroboh suaminya. Adit, anak laki-laki mereka yang berusia 10 tahun, ceria dan penasaran, sangat tertarik dengan segala hal yang baru dan lucu. Siti, anak perempuan mereka yang berusia 7 tahun, pemikir yang cerdas, tetapi sering terperangkap dalam kekonyolan orang tuanya. Cerita dimulai di sebuah pagi yang cerah di kota kecil. Keluarga Pak Tono sedang bersiap-siap untuk menghabiskan waktu bersama di luar rumah. Setelah beberapa minggu sibuk dengan pekerjaan dan sekolah, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berlibur bersama. Namun, Pak Tono, sebagai kepala keluarga, memutuskan bahwa mereka tidak hanya akan pergi ke taman kota atau tempat wisata biasa. Tidak. Dia ingin sesuatu yang berbeda. Pak Tono, bersemangat, gimana kalau kita naik becak keliling kota? Seru banget, loh. Udah lama nggak ngerasain itu. Bu Tini, setengah ragu, becak? Emang enak ya? Biasanya kalau kita naik, nggak langsung sampai tujuan, malah berhenti-berhenti mulu. Pak Tono, nggak apa-apa, yang penting seru. Kita bisa lihat-lihat kota, sambil santai. Adit, Siti, ayo, kalian suka kan naik becak? Adit, terpacu, wah, seru tuh, Pak. Aku pengen lihat kota dari atas becak. Siti, penasaran? Becak itu kan kendaraan zaman dulu, ya? Aku penasaran bisa nggak ya becaknya ngebut? Pak Tono pun tersenyum puas dengan respons anak-anaknya. Ia merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Mereka pun pergi menuju pangkalan becak yang tidak jauh dari rumah mereka. Begitu sampai di sana, Pak Tono langsung berbicara dengan tukang becak yang sedang duduk santai menunggu penumpang. Pak Tono, Pak, satu becak untuk keluarga saya dong. Kita mau keliling kota. Tukang becak yang bernama Pak Lurah itu menatap mereka dengan senyum lebar. Dia sudah lama bekerja sebagai tukang becak dan sudah sangat berpengalaman. Namun, hari ini, Pak Lurah merasa bahwa perjalanan ini akan sedikit lebih berwarna daripada biasanya. Pak Lurah, wah, siap, Pak. Kita keliling kota yang seru ya. Ayo, masuk semua. Anak-anak pun melonjak senang. Mereka duduk di atas becak dengan penuh semangat, sementara Pak Tono dan Bu Tini duduk berdampingan di kursi belakang. Becak yang mereka tumpangi bukan becak biasa. Becak ini memiliki desain warna-warni yang cerah, dengan tali hias dan bunga plastik yang tergantung di samping-sampingnya. Menambah semangat petualangan hari ini. Pak Tono, sambil tertawa, lihat tuh, becaknya lucu banget, kan? Ini yang kita butuhkan. Ayo, Pak Lurah, bawa kita keliling. Pak Lurah, siap, Pak. Kita mulai dari sini, ya. Ikutin jalan ini, kita lewat taman, lalu ke pasar. Dengan sekali dorong, becak pun mulai melaju. Roda-rodanya berputar pelan di jalanan yang cukup ramai, dan Pak Lurah mulai menceritakan berbagai hal tentang kota. Adit dan Siti sangat antusias mendengarkan cerita Pak Lurah yang tampaknya tidak pernah kehabisan bahan untuk berbicara. Adit, Pak Lurah, dulu becak kayak gini bisa jalan secepat mobil nggak sih? Pak Lurah tertawa, enggak, nah. Kalau mobil itu cepat, tapi becak seperti ini, kita harus sabar. Jalan pelan-pelan, sambil nikmatin suasana. Siti, aku rasa becak bisa ngebut deh, Pak. Lihat tuh,
kayaknya bisa dikejar motor. Pak Tono, hahaha, kalau becak bisa ngebut kayak motor, kita bisa ikut balap, ya? Tapi hati-hati, nanti bisa jatuh. Pak Tono tertawa, sementara Bu Tini cuma menggelengkan kepala. Dia tahu bahwa suaminya selalu punya ide-ide yang bisa membuat keadaan menjadi lebih seru, tapi kadang berisiko. Bu Tini, Pak Tono, jangan bercanda macam-macam. Jangan sampai becaknya terbalik. Pak Lurah menyeringai, tenang saja, Ibu. Saya sudah berpengalaman. Ini becak saya sudah tangguh. Sudah puluhan tahun jalan tanpa masalah. Perjalanan mulai terasa menyenangkan. Pak Lurah dengan lihainya mengendalikan becak, menghindari lubang-lubang di jalan, dan memperlambat laju becak ketika mereka melewati kerumunan orang di pasar. Adit dan Siti terus mengobrol dengan Pak Lurah, sementara Pak Tono dan Bu Tini menikmati pemandangan kota yang mulai terlihat dari atas becak. Tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pak Lurah sedang memperlambat becaknya karena ada kendaraan lain yang lewat. Tanpa disadari, sebuah truk besar yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi lewat tepat di sebelah becak. Angin kencang dari truk itu menyebabkan becak sedikit terguncang. Pak Lurah terkejut, aduh, angin dari truk itu kencang banget. Hati-hati, semua. Pak Tono yang tidak siap dengan guncangan tersebut, langsung menarik tubuhnya ke belakang. Siti, yang sedang duduk di depan, terkejut dan hampir terjatuh. Namun, untungnya Pak Lurah bisa menyeimbangkan becak tepat waktu. Setelah beberapa detik, mereka kembali stabil. Siti terengah-engah, Pak, kenapa bisa goyang gitu sih? Pak Lurah, itu karena angin dari truk besar tadi. Tapi jangan khawatir, kita masih aman kok. Bu Tini, Pak Tono, lihat kan? Itu yang aku bilang, jangan macam-macam. Pak Tono tertawa kaku, haha, iya, Bu. Ini cuma sedikit kejutan. Tapi seru, kan? Setelah kejadian kecil itu, perjalanan pun berlanjut. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kejadian yang lebih konyol dan tak terduga akan segera terjadi, yang akan mengubah perjalanan mereka menjadi petualangan yang benar-benar luar biasa. Kejadian kocak dan tabrakan tak terduga. Perjalanan mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan kota yang semakin ramai. Pak Tono semakin bersemangat, seakan tidak ada yang bisa menghentikan kegembiraannya. Meski begitu, ada satu hal yang belum mereka sadari. Keluarga ini sedang menuju petualangan besar yang akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Pak Tono, ayo, Pak Lurah, ke pasar, ya? Kita lihat-lihat belanjaan sambil beli cemilan. Enaknya, nih, kita nikmati perjalanan ini. Bu Tini menggelengkan kepala, mau beli cemilan, sih? Coba nanti kalau becaknya terjatuh ke sungai, baru deh tahu rasa. Pak Tono, tenang saja, Bu. Saya udah bilang, Pak Lurah ini ahli. Kita pasti aman. Pak Lurah, yang sudah mendengar percakapan itu, hanya tersenyum dan mengangguk, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meski dia sudah berpengalaman, dia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Jalanan semakin ramai, dan suasana semakin ceria. Adit, dengan semangat, Pak Lurah, bisa nggak becaknya ngebut kayak di film-film? Pak Lurah, hahaha, kalau mau ngebut, harus punya mesin jet. Nah, ini becak, bukan roket. Mereka tertawa mendengar lelucon Pak Lurah. Siti yang sebelumnya penasaran, kali ini bertanya dengan lebih serius. Siti, Pak Lurah, kalau becaknya ngebut,
nanti bisa terbang nggak ya? Pak Lurah, wah, kalau becak bisa terbang, saya jadi punya bisnis baru nih. Becak terbang keliling kota. Tawa keluarga semakin keras. Seperti biasa, Pak Tono sangat menikmati momen-momen seperti ini, di mana ia bisa bercanda dan membuat keluarganya bahagia. Tak lama, mereka sampai di sebuah pasar yang ramai. Di depan pasar, ada kerumunan orang yang sedang berbelanja. Semua berjalan lancar, sampai Pak Lurah berusaha menghindari sebuah kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Tiba-tiba, tanpa diduga, becak yang mereka tumpangi sedikit oleng ke kiri, dan tanpa bisa dihentikan, langsung meluncur ke arah sebuah lubang besar di jalan. Pak Lurah berusaha mengerem, tetapi roda becaknya terlalu cepat berputar. Semua orang terkejut ketika becak itu hampir terguling. Pak Tono, wah, kenapa ini tiba-tiba berbelok gitu, Pak Lurah? Pak Lurah, aduh, ini lubang besar. Kaget saya. Bu Tini, panik, tolong, hati-hati, Pak. Jangan sampai jatuh. Siti, Pak, becaknya kok kayak oleng gitu sih? Dengan satu dorongan terakhir, becak itu meluncur lebih jauh lagi, dan tiba-tiba, krek, becak itu menabrak tumpukan gerobak sayuran yang ada di pinggir jalan. Semua sayur mayur terlempar ke udara, wortel, tomat, dan kubis jatuh berhamburan ke jalanan, sementara becak itu akhirnya terhenti. Pak Lurah, panik, aduh, maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Pak Tono, melihat gerobak sayur yang hancur, aduh, sayur-sayurannya. Ini kan pagi-pagi, sayurnya masih segar banget. Bu Tini, memegangi dada, iya, Pak, lihat tuh, semua sayurannya berantakan. Kalau ibu nggak khawatir, bisa kena teguran sama penjual sayurnya, loh. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, datanglah penjual sayur yang marah besar. Dia berlari menghampiri mereka dengan wajah merah padam. Namun, alih-alih memarahi mereka, penjual sayur itu malah terdiam sejenak, kemudian tertawa keras. Penjual sayur, hahaha. Keluarga kalian memang kocak, ya? Becaknya jatuh, tapi sayurnya malah kayak konser huru-hara. Untung cuma ini doang, kalau enggak, saya bisa rugi banyak. Pak Tono, Pak, maaf sekali. Kami nggak sengaja. Kalau ada yang rusak, kami siap ganti kok. Namun, penjual sayur itu masih tertawa terbahak-bahak. Di tengah situasi yang canggung, ternyata penjual sayur ini bukan orang yang marah besar. Dia malah melihat kejadian ini sebagai hiburan pagi hari. Penjual sayur, nggak usah khawatir, Pak. Sayur-sayurannya masih bisa dijual kok. Yang penting, kalian nggak apa-apa. Pak Tono, wah, terima kasih banyak, Pak. Kami nggak bermaksud bikin masalah. Pak Lurah, maaf, Pak. Saya benar-benar nggak tahu kenapa bisa oleng begitu. Adit dan Siti yang dari tadi hanya diam, tiba-tiba merasa geli melihat betapa lucunya kejadian ini. Mereka berdua mulai tertawa keras, dan suasana yang semula canggung, akhirnya menjadi lebih santai dan penuh tawa. Adit, Pak Tono, kalau kita nabrak pasar lagi, bisa nggak dapat diskon sayuran? Siti, ayo, Pak, kan kita udah jadi pelanggan tetap nih. Pak Tono, tertawa, aduh, anak-anakku, udah pinter aja ngomong diskon. Pak Lurah, siap-siap ya, kalau nanti ada potongan harga. Pak Lurah yang mendengar perkataan mereka hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Namun, ternyata masalah belum selesai. Meski situasi sudah kembali tenang,
ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu mereka. Pak Lurah, baiklah, kita lanjutkan perjalanannya, Pak. Tapi, kalau ada yang lebih besar dari ini, kita harus hati-hati. Kalian sudah siap? Pak Tono, siap. Kita bisa hadapi apapun. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi tanpa mereka ketahui, jalan yang mereka lewati semakin terjal, dan sedikit demi sedikit, mereka mulai memasuki daerah yang lebih jauh dari keramaian kota. Begitu mereka melanjutkan perjalanan, suatu kejadian yang lebih konyol, lebih lucu, dan lebih tak terduga sudah menanti. Petualangan yang tak terduga. Setelah kejadian yang lucu di pasar, perjalanan keluarga Pak Tono di atas becak kembali dilanjutkan. Meskipun suasana hati sudah mulai membaik setelah kejadian sayur-sayuran yang tumpah, mereka tidak tahu bahwa perjalanan berikutnya akan membawa mereka pada petualangan yang lebih kocak dan penuh kejutan. Pak Tono terlihat puas. Wah, terima kasih banyak, Pak Lurah. Sayurannya nggak masalah, kan? Pak Lurah, iya, Pak, jangan khawatir. Tadi malah jadi hiburan pagi buat saya. Kalau bisa lebih sering naik becak, mungkin kita bisa punya acara becak dan sayur, gitu, ya? Bu Tini mengelus dada, aduh, semoga nggak ada lagi kejadian kayak tadi. Bener-bener deh, jadi malu. Siti, iya, Bu. Tapi seru banget tadi, sayur-sayurnya berterbangan kayak festival. Adit, iya, Pak, kalau kita pakai becak tiap hari, kita bisa jadi artis becak terbang. Pak Tono tertawa, merasa anak-anaknya semakin pintar dalam berkomentar. Namun, setelah beberapa menit perjalanan, suasana mulai berubah. Mereka mulai meninggalkan daerah yang ramai dan menuju jalan yang lebih sepi dan berliku. Di sini, becak Pak Lurah harus menavigasi jalan sempit yang berkelok, sementara Pak Tono dan keluarganya mulai merasakan guncangan yang lebih kuat. Pak Lurah, hati-hati ya, jalan ini agak berliku. Kita mau lewat jembatan kecil di depan, jadi siap-siap, ya? Bu Tini, wah, jembatan kecil? Bentar lagi becak kita terbalik ke sungai gimana? Pak Lurah, sambil tertawa, tenang, Bu, saya sudah sering lewat sini kok. Kalau becaknya jatuh, kita langsung berenang bareng. Pak Tono, Pak Lurah, jangan bercanda. Ini keluarga saya, loh. Namun, tawa Pak Lurah seakan menjadi tanda bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Jalanan mulai menanjak, dan becak tersebut mulai melaju lebih lambat karena muatan yang cukup berat, ditambah Pak Lurah harus menyeimbangkan becaknya di jalur yang curam. Adit, wah, Pak, kok becaknya kayak mau naik gunung, sih? Siti, iya, nanti bisa sampai puncak nggak, Pak? Pak Tono melihat ke depan, dan benar saja, mereka sudah hampir sampai di sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi sungai. Jembatan tersebut terlihat sudah agak tua, dengan banyak retakan di sepanjang permukaan kayunya. Beberapa bagian terlihat bergoyang-goyang, dan kendaraan yang lewat harus sangat hati-hati agar tidak jatuh. Pak Tono, Pak Lurah, kayaknya kita harus hati-hati lewat sini. Jembatannya kelihatan agak rapuh. Pak Lurah, santai saja. Pak, becaknya ringan kok. Kalau pelan-pelan, pasti bisa. Tapi baru beberapa meter setelah melintasi jembatan, tiba-tiba terdengar suara kretek-kretek dari bawah becak. Pak Lurah yang awalnya santai, kini mulai terlihat khawatir. Ternyata, salah satu roda becaknya mulai terasa longgar. Pak Lurah, aduh, kok roda ini kayaknya agak longgar ya? Hati-hati, Pak. Belum sempat ada yang berkomentar lebih lanjut, tiba-tiba bam. Salah satu roda becak terlepas.
Pak Lurah berusaha mengendalikan becaknya, tetapi karena jalan yang terjal dan tidak rata, mereka semua terombang-ambing. Becak itu pun akhirnya terguling ke samping, dan mereka jatuh ke tanah dengan suara kiblam yang keras. Pak Tono terkejut, aduh. Sakit, sakit. Tapi kenapa jadi kayak gini sih? Butini, pusing. Pak Tono, lihat. Kita udah terbalik. Hati-hati. Siti, becaknya jatuh, jadi guling-guling kayak mainan. Hahaha. Adit, meskipun sedikit terkejut, malah tertawa melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Pak Tono, yang meskipun sedikit pusing, langsung berdiri dan mengibaskan debu dari pakaiannya. Pak Tono tersenyum. Well, keluarga kita memang suka hal-hal seru, ya? Semua jadi kocak. Pak Lurah, wah, saya benar-benar nggak nyangka, Pak. Tapi untung nggak ada yang parah. Kita aman kok. Namun, saat mereka mencoba bangkit, sebuah kejadian yang lebih parah terjadi. Tiba-tiba, sebuah motor besar melintas dengan sangat kencang tepat di sebelah mereka, membuat angin besar yang melayang ke segala arah. Tunggu. Becak yang terbalik itu mendorong mereka langsung ke pinggir jembatan, tepat di tepi sungai yang deras. Pak Tono melihat ke bawah, aduh, jangan sampai ke sungai. Hati-hati semua. Tapi terlalu larut. Wus. Becak itu, ditambah dorongan angin dan momentum yang besar, akhirnya meluncur ke bawah dan terjatuh ke sungai. Jatuh ke sungai dan petualangan menyelamatkan diri. Becak yang terjatuh dengan cepat masuk ke dalam sungai yang deras. Air sungai yang dingin langsung membasahi mereka semua. Terperosok ke dalam aliran sungai, mereka merasa dunia seperti berputar sejenak. Pak Lurah yang masih memegang setir becak mencoba mengendalikan arah, sementara Pak Tono, Butini, Adit, dan Siti mulai panik. Pak Tono berteriak, aduh, gimana nih? Kita jatuh ke sungai. Butini, tenggelam setengah badan, panik, Pak, tolong. Airnya masuk ke dalam becak. Adit tertawa, meskipun ketakutan, becaknya malah jadi perahu, ya, Pak? Siti, wah, jadi bisa keliling sungai. Tapi kok rasanya kayak di film action ya? Pak Lurah, yang mencoba tetap tenang, seakan belum menyerah. Ia memegang setir dengan kuat, namun becaknya terus mengambang mengikuti arus sungai. Pak Lurah, tenang, Pak. Jangan panik. Kalau ada yang jatuh, kita harus ikut berenang, ya? Pak Tono, Pak Lurah, nggak lucu loh, kita jadi ikut arus. Kita mau kemana ini? Mereka semua mulai merasakan betapa derasnya arus sungai. Air mulai memasuki becak, membuat suasana semakin kacau. Tidak ada pilihan lain selain berusaha bertahan. Keadaan semakin parah ketika mereka melihat sebuah batu besar di tengah aliran sungai. Dengan cepat, becak itu mulai terhempas ke batu besar dan hampir terbalik sepenuhnya. Pak Tono, aduh, batu. Awas, hati-hati. Siti, becaknya jatuh lagi. Pak Lurah, bantu kami. Tanpa diduga, becak itu melaju semakin cepat, mengikuti arus deras, dan akhirnya berhenti di sebuah titik yang lebih tenang di tepi sungai. Semua orang terdiam sejenak, tidak percaya bahwa mereka masih selamat. Mereka terperangkap di sungai, tetapi masih bisa bernafas. Becak itu kini terapung di pinggir, sebagian masih terendam air. Pak Lurah, yang wajahnya sudah mulai lelah, akhirnya menghembuskan nafas panjang. Siti dan Adit yang semula panik,
sekarang mulai mengira ini semua adalah petualangan terbesar yang pernah mereka alami. Pak Tono terengah-engah, Pak Lurah, kamu hebat. Kita selamat. Tapi kenapa bisa begini sih? Aku kan cuma mau beli cemilan. Pak Lurah, hahaha, kalau kita selamat, berarti perjalanan ini tak terlupakan, Pak. Lihat, kan kita jadi punya pengalaman naik becak paling seru se-Indonesia. Bu Tini berusaha tertawa. Susah deh, kamu ini, Pak. Mau beli cemilan malah jadi bencana. Adit yang melihat ke sekeliling menyadari bahwa mereka tidak jauh dari jembatan yang tadi mereka lewati. Di seberang sungai, terlihat beberapa orang yang sedang berkumpul dan melihat ke arah mereka. Mereka tertawa melihat kejadian ini, meskipun ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Adit, kok ada orang di sana, Pak? Mereka lihat kita jatuh ke sungai nih. Siti, wah, kita jadi tontonan, ya? Pak Tono tersenyum kikuk, ya ampun, kita jadi terkenal nih. Besok jadi berita utama, becak terbalik ke sungai. Tak lama, seorang pria yang terlihat seperti petugas penyelamat mendekati mereka dari tepi sungai dengan menggunakan perahu kecil. Petugas penyelamat, wah, kalian gak apa-apa? Itu becak kok bisa sampai ke sungai, Pak? Pak Lurah, sambil tertawa malu, sebenarnya, ini bukan bagian dari rencana perjalanan. Tapi ya, begitulah kalau naik becak. Pak Tono, kami hanya mau beli sayuran, malah jadi nyemplung ke sungai. Ada yang bisa bantu kami keluar dari sini? Petugas penyelamat itu, yang terlihat sudah terbiasa dengan kejadian semacam ini, langsung tersenyum lebar. Petugas penyelamat, tenang, Pak. Kami bantu. Nggak usah khawatir, kita tarik becaknya ke tepi. Dengan bantuan perahu kecil, mereka berhasil menarik becak yang mulai tenggelam ke pinggir. Meski masih ada sedikit drama karena becaknya sempat tersangkut di batu besar, pada akhirnya mereka berhasil mendarat dengan aman. Air sungai yang semula menakutkan kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang tak terlupakan. Pak Tono menghembuskan napas lega. Wah, terima kasih, Pak. Kalau nggak ada kalian, kita mungkin masih mengapung di tengah sana. Pak Lurah tertawa, ya kita sudah resmi jadi pengalaman becak nyemplung, Pak. Nggak ada yang bisa mengalahkan petualangan ini. Setelah beberapa menit, keluarga Pak Tono berhasil keluar dari sungai. Mereka terpantau sedikit basah kuyup, namun tidak patah semangat. Semua tertawa terbahak-bahak, bahkan Pak Lurah yang tadinya sedikit panik, kini bisa tertawa lepas melihat kejadian yang sangat menggelikan ini. Siti, Pak Tono, besok kita naik becak lagi nggak ya? Atau mau coba naik perahu saja? Adit, ya, besok kita jadikan tur becak sungai. Kalau ada yang nanya, tinggal bilang, iya, kami pernah jatuh ke sungai. Pak Tono tersenyum puas, ayo, jangan khawatir. Ini pengalaman seru yang tak akan pernah kita lupakan. Keluarga kita memang selalu ada kejutan. Akhirnya, mereka semua tertawa bersama. Petualangan yang tak terlupakan ini membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Dalam setiap perjalanan, tidak hanya kesulitan yang mereka hadapi, tapi juga momen-momen lucu yang bisa dikenang sepanjang hidup. Becak yang membawa mereka melalui petualangan kocak ini mungkin telah terjatuh ke sungai. Tetapi keluarga Pak Tono semakin kuat dan kompak. Walaupun peristiwa itu membuat mereka basah kuyup, tawa dan kebersamaan mereka lebih hangat daripada sinar matahari yang menerangi kota setelah hujan. Pada akhirnya, Pak Tono dan keluarganya belajar bahwa perjalanan hidup memang tak selalu mulus. Ada kalanya kita jatuh,
Namun yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan menikmati setiap detiknya. Pak Tono, apapun yang terjadi, yang penting kita bahagia. Kalau ada yang mau naik becak, ajak kita, ya? Mereka semua pun pulang, membawa kenangan tak terlupakan tentang becak yang jatuh ke sungai, dan tentu saja, banyak tawa yang mengiringi perjalanan mereka pulang. Terima kasih telah mengikuti cerita Becak Keluar Jalur, keluarga kocak yang terjatuh ke sungai. Cerita ini penuh dengan kejadian lucu dan tak terduga yang bisa membuat siapa saja tertawa. Dengan humor yang menghangatkan hati, keluarga Pak Tono mengingatkan kita bahwa terkadang yang terbaik dalam hidup adalah melihat setiap masalah dengan senyuman.